Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kurama wal fudulah para alim ulama sesepuh bini sepuh ingkang tansah kita dherekaken munggah fatwa Ahmadiyah Hasanah saha barokah doanipun dumateng sahibul hajat, sahibul bait dan Zainal Abidin keluarga ingkang kita suwani wonten ing dalu menika, dumateng ketua majelis Kanjeng Mahani saha sak pengurusipun ingkang kita hormati, saha sedaya keluarga besar Kanjeng Mahani ingkang rawuh ing dalu menika ingkang kita hormati ugi, wabil khusus dumateng sahibul majlis Darul Langit Simbah Buddha Alfamaret ingkang kita mulyakaken. Alhamdulillah sampun derek rawuh wonten menikalah majelis. Langsung mawon kados biasanipun kula badhe nglajengaken naos manakib dugi halaman 32 paling bawah, nomor 2 dari bawah. Ana naibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa warisu. Jadi ini masih statement dari Syekh Abdul Qadir. Niki tesih dawuh-dawuh Syekh Abdul Qadir yang mana kemarin Syekh Abdul Qadir sudah memberikan banyak dawuh tahadus bin nikmah, bukan dalam rangka sombong tapi dalam rangka tahadus bin nikmah. Beliau menyampaikan apa yang diberikan oleh Allah kepada beliau sebagai satu keistimewaan yang memang layak untuk disampaikan kepada murid-murid dan muhibinnya, agar supaya para murid dan muhibin ini semakin percaya kepada Syekh Abdul Qadir dan semakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu juga percaya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Di sini menyampaikan kembali keistimewaan Syekh Abdul Qadir, ana naibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku iki Syekh Abdul Qadir itu wakile, naib itu ya, pengganti wakil saking Kanjeng Nabi. Tentu jenengan semua ingat di bab-bab sebelumnya, di bab-bab awal itu ada makalah atau dawuh dari Kanjeng Nabi, laula anni khatamtun nubuwata lakana laula anni khatamtun nubuwata bika lakana huwa ahlallaha ba'di lanil taha wala nabiya ba'di. Kanjeng Nabi dawuh karo Syekh Abdul Qadir pada waktu itu Syekh Abdul Qadir masih belum lahir berupa roh ketika Kanjeng Nabi Mi'raj. Putuku, umpamane kok ana nabi sak badane aku, ya awakmu iki sing dadi kandidat nabi sak badane aku. Tapi wong nabi terakhir aku, yo kira sudah dadi nabi kan begitu kira-kira. Ya ini menunjukkan kualitas atau posisi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sangat luar biasa, sehingga sangat layak beliau kemudian dinobatkan sebagai Sultanul Aulia. Di samping penggantinya, di samping wakilnya Kanjeng Nabi, wawarisuh dan pewarisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taji'u sannatu tusallimu alayya wa tukhbiruni bima yajri fiha wa kadal syahru wa kadal usbu wa kadal yaum. Karena Syekh Abdul Qadir ini posisinya ya mentereng saat sore Kanjeng Nabi, keistimewaan yang dimiliki diantaranya adalah tahun, kemudian bulan, kemudian minggu, kemudian hari. Itu setiap saat itu sowan kepada Syekh Abdul Qadir dan laporan. Iya sonduk halu. Sama ra percaya gak apa-apa, gak dosa ae. Tapi iki Syekh Abdul Qadir
Jadi dino itu ya setiap jam piro sedina sepisan itu laporan karo Syekh Abdul Qadir. Jadi 24 jam ke depan itu akan terjadi hal seperti ini dan lain sebagainya. Minggu juga seminggu ke depan akan terjadi seperti ini. Bulan juga begitu. Jadi Syekh Abdul Qadir itu yang mengetahui segala sesuatu. Dan di statement yang lain kemarin kan dikatakan masih di kelompok ini bagian ini bulan kemarin saya baca bahwa Syekh Abdul Qadir juga mengatakan lawing kasafat auratuhum fil masyriqi wa ana fil maghribi lamadatu yadi ilaihim. Ini kabar gembira bagi kita sebagai muhibbin dan muka-muka diakui dari santrinya bahwa Syekh Abdul Qadir itu memberi garansi kepada para murid, andai kata Syekh Abdul Qadir atau si murid ini berada di ufuk timur dan si murid ini auranya kebuka dan Syekh Abdul Qadir berada di ufuk barat, maka dalam sekejap aurat sang murid ini akan ditutup oleh Syekh Abdul Qadir. Yang kepenaan sing dadi masalah itu awak dhewe diakoni dadi muridnya apa ora kan gitu. Ya hanya ngaku-ngaku gampang, ngaku-ngaku gampang, tapi tenan apa ora kan begitu. Karena antara guru dan murid itu ya ada aturan main yang harus ditaati. Dan itu tidak harus dilakukan. Kemudian maka radhiyallahu anhu yaqul, Syekh Abdul Qadir juga dawuh, wa man istaghosa bi fi qurbatin usfat anhu. Sapa wonge sing njaluk tulung karo aku. Fi qurbatin itu di dalam kerumpekan, dalam keruwetan, kesumpekan, kesusahan, usfat anhu, maka akan dibuka, akan disingkirno, dihilangkan keruwetan itu. Nah, ini jaluk tulung karo Syekh Abdul Qadir. Wa man nadani fi syiddatin furijat anhu. Sapa wonge sing ngundang-undang aku ing dalam fi syiddah itu dalam keadaan yang sangat genting, maka akan dilapangkan oleh Syekh Abdul Qadir. Ini makanya ketika dalam keadaan-keadaan tertentu yo awak dhewe sebagai santri, sebagai muhibbin yo tawassul lah, nadan itu ya kita tawassul Syekh Abdul Qadir yang Fatihah. Dan itu sudah dilakukan oleh orang-orang Jawa yang notabene itu ya gak tahu ngaji secara mendalam, tapi yo wis krungu panggone kiai-kiai desa. Buktinya apa? Sering kita mendengarkan, bahkan mungkin di antara panjenengan sering dijaluk tulung macakno manakib. Hajate nopo, Pak? Hajate nopo di diinginane itu loh, Pak Dim itu rumah sakit. Ini kok aku ngomong nek umpamane kok kepenak, aku apa manakipan. Loh itu kan nadani sing ya ngundang Syekh Abdul Qadir. Itu terserah Jawa itu nada. Apakah itu boleh? Apakah itu tidak syirik? Njaluk tulung karo Syekh Abdul Qadir. Iki ditutupno sik ora nyirik-nyirik wong. Wa man tawassala ilallahi fi hajatin qudiyat hajatuh. Itu ditambahi. Itu ada yang kurang, wa man tawassala ilallahi bi. Yo ana sing ora ketulis. Wa man tawassala ilallahi bi fi hajatin qudiyat hajatuh. Fa'idha sa'altumullah ta'ala fas'aluhu bi. Jadi kalimat ini sudah menunjukkan bahwa Syekh Abdul Qadir itu di atasnya tadi mengatakan kowe nek rupek ngundang aku, kowe nek lagi genting njaluk tulung karo aku. Itu bukan berarti Syekh Abdul Qadir itu kemudian sebagai Tuhan, itu tidak. Karena apa? Ternyata di bait berikutnya disebutkan wa man tawassala ilallahi fi hajatin qudiyat hajatuh. Fa idza sa'altumullah ta'ala fas'aluhu bi. Jadi di sini menunjukkan bahwa posisi Abdul Qadir itu sebagai perantara. Jadi kita disuruh wasilah kepada Syekh Abdul Qadir, jaluknya tetap karo Gusti Allah.
Tapi kenapa harus lewat Syekh Abdul Qadir? Karena Syekh Abdul Qadir diberi keistimewaan yang lebih daripada yang lain. Bahkan di awal tadi saya sampaikan coro posisi itu sakni sore Kanjeng Nabi. Ini di posisi jalur tertentu. Di jalur yang lain ya tetap tidak Syekh Abdul Qadir. Kalau di jalur tasawuf Sayyidina Abu Bakar, kalau di jalur ilmu Sayyidina Ali, kalau di jalur yang lain ya banyak lagi yang lainnya. Tapi ini di jalur tertentu Syekh Abdul Qadir itu posisinya itu setelah Kanjeng Nabi. Radhiyallahu anhu akan radhiyallahu anhu yang kasirah. Wa fadailuhu radhiyallahu anhu kasirah. Jadi fadilah Syekh Abdul Qadir itu sangat banyak sekali. Yang kemarin sudah kita singgung. Ya, tidak hanya 1-2 tapi banyak, tapi yang belum disinggung jauh lebih banyak. Wa akhwaluhu azharu min samsi dhahirah wa aqwaluhu awfa kullu dawil uqlis salimah. Apa yang diatur ke Syekh Abdul Qadir itu awfa kullu dawil uqlis salimah, lebih mencocoki kepada orang-orang yang punya akal yang sehat. Jadi nek wong akalnya sehat karo dawuh Syekh Abdul Qadir itu pasti cocok. Termasuk koyok Syekh Abdul Qadir itu melepuh. Nek dilihat sekilas iya, tapi padahal kan itu tahaddus bin nikmah. Wa kanat wafatu damat alina barakatuh fi lailatul jum'ah. Wa kanat wafatu damat alaina barakatuh. Meskipun Syekh Abdul Qadir sudah wafat, damat alaina barakatuh. Barokah itu masih tetap. Nah, ini jelas kita yakini, tidak dipungkiri. Meskipun sudah wafat, para aulia itu, para kekasih Allah itu masih tetap bisa memberi berkah. Jangankan Syekh Abdul Qadir, Mbah Mutamakin saja katakan, itu saja barokahnya masih sangat terasa. Mbah Sunan Muryo nondur gunung itu bisa menghidupi berapa ribu keluarga itu setiap hari, padahal sudah wafat sekian ratus tahun. Itu kan barokahnya orang meninggal itu apalagi Syekh Abdul Qadir, barokah yo kiai itu amplop, anak kiai itu dekem dan lain sebagainya. Itu antiro jagat, itu barokahnya masih akan tetap. Dan wafatnya fi lailatul jum'ati hati asara min syahr rabi'is tsani. Syekh Abdul Qadir itu wafat malam Jumat tanggal 11 Rabiul Tsani ba'da Maulud sanata ihda wasitina wa khamsimi'ah tahun 591 wa umruhu ihda wa tis'ina 561 wafatnya. Wa umruhu idawatis nasanah, umurnya 91 tahun. Di umurnya Syekh Abdul Qadir itu 91 tahun. Ada yang mengatakan versi berbeda, tapi kita yakini ini saja lah 91 tahun. Ya termasuk dawa. Nek pengen dawa neng kayak Syekh Ahmad bin Husain, pengarang kitab Takrib, umurnya sampai 160 tahun, orang tahu lorong. Jadi ini pengen anut Syekh Ahmad bin Husain, itu tipsnya gampang bang. Jangan pakai anggota tubuhmu untuk maksiat. Itu awet. Nah gue maksiat ya boh. Waktu final di Baghdad, Syekh Abdul Qadir di Sareke dan gini tanah Baghdad. Kalau lahirnya di Tobaristan itu sekarang masuk Iran. Kalau Baghdad masuk Irak. Nah, ini senajan durung tau rono tapi ceritanya ngoten. Nek cara negara saiki. Wa kubruhu dhahirun yuzaru wa yuksatu bin Sa'id al-Aqtari radhiyallahu anhu. Dan makomnya itu masih terlihat jelas, dizarai dan selalu dijadikan rujukan dari segala penjuru bin Sa'id al-Aqtar. Nafa'anallahu bihi ajmain. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Semoga Allah memberi kemanfaatan kepada kita
dengan wasilah si Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, karena lahir wafat si Abdul Qadir Al-Jilani itu sanata ida wasitro hamzwa umur fi lailatul jum'ati hadiya asar min sahir rabi isani ba'da mulut, maka Mbah Jauhari itu pada sekitar tahun 90-an itu memulai khol. Jadi khol di Pondok Pasuruan itu kholnya bukan kholnya Mbah Jauhari pertama, karena yang membuat Mbah Jauhari, tapi khol Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya ba'da mulut dipasno setiap Jumat Legi. Nah ini Jumat Legi di tanggal 20 September. Nah itu Mbah Jauhari membuat khol pertama memang sidik no halaman Pondok Paping niko, terus makin berkembang dan untuk tahun ini sudah dibuatkan sak lapangan neh. Jadi yang dulu yang pernah ke sana sing inginane melok rono sing samping masjid inginane kan dibongkar niko apa panggung permanen niko dibongkar, niku sakniki diganti ke kulon masjid. Sing inginane nek kulon masjid di sawah-sawah niku saiki wis dadi sak lapangan. Dan nanti lokasi panggung itu berada di situ. Di tempat baru ini nanti. Yang lapangan kemarin itu nanti bisa jadi untuk jamaah. Dan ternyata semakin hari, meskipun setelah ditinggal wafat oleh Mbah Jauhari, Jam'iyah Manaqib kemudian yang menghadiri khol itu semakin hari tidak semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Ini menunjukkan ya kita yakini, meskipun misalkan ada tidak yakin ya tidak apa-apa, tapi kita yakini bahwa ini menunjukkan bahwa Mbah Jauhari adalah waliyun min auliyaillah. Manaqib Jahil Ma'ani meskipun didapat dari mimpi, tapi ternyata barokah dan karomahnya bisa dirasakan oleh banyak kaum muslimin dan semakin hari semakin berkembang. Jadi tidak usah ragu, sing yakin, sing mantep, sing penting wiridan. Karena jadi doi bahanan, sing wiridan mesti menang. Tapi ya sontok rekoso aja, sontok rekoso. Tapi akhirnya nanti yang menang itu yang wiridan. Orang kok sing kakean omongan gitu. Maka dadilah ahli wirid. Wis pokoke wiridan Manaqib diistiqomai, muga-muga kula panjenengan sedaya dapu dados santripun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dados santripun Syekh Ahmad Jauhari Pasuruan. Amin Allahumma amin. Matur nuwun wa alaikum bina suratul mustaqim. Saderengipun wonten informasi menawi suratul Fatihah kagem adike Mas Hanif sing malam ini